Fisik. Fisik. Kalau bapak pertanian, ya kita sudah satu. Sudah. Bagaimana? Nah, tanya-tanya sekitar tolong apa tugas wilayah rasanya ada satu Pak tadi Ya. Sesudah tadi Apa? lebih satu 8 orang juga tadi ini kedua. Oh ya. Iya. 2000 ya? Iya. Kelompok. Siapa yang bermusa? Siapa yang bermusa? Siapa yang bagaimana? Ada yang atau sudah cukup Pak? Saya jelaskan. Kebetulan Pak kawan ada, jadi dimanfaatkan juga bapaknya nama bersedia. Kamu di rumah ini tadi katanya di Pak. Silakannya sama rumah. Ya. Selaku kepala mau bagi laporan pajak. Terus apa yang ditanyakan? Saya bagaimana proses identifikasi dan penataan batas wilayah dilakukan mengingat keragaman geografis di Provinsi Sulawesi Utara dan bagaimana hal ini mempengaruhi keakuratan pemetaan wilayah. Nah, ini Pak sebelum Bapak jawab kasih penjelasan tadi, maksudnya bahwa untuk mengatur tugas antara lain untuk urusan terbatas dan penerangan. Batas wilayah coba kalian ke Lantamal 8 di Angkatan Laut kan? Karena badan ini hanya sifatnya koordinasi, tidak mengeksekusi mengenai batas wilayah. Batas wilayah ini kan langsung ada lembaganya tersendiri. Badan Informasi dan Geospasial Alam Nasional. Di sini ada perwakilan, mungkin ada perwakilan tidak secara, jadi mungkin bisa minta penjelasan langsung di TNI Angkatan Laut. Adalah provinsi perbatasan yang berciri pulau-pulau
wilayah itu jadi tidak serta merta kita menangani batas negara. Ya, salah satu yang dikoordinasikan. Jadi ada instansi lembaga, mereka mitra kerja kita yang khusus memang menangani batas wilayah negara termasuk penggunaan teknologi. Dan ada berbagai teknologi, apakah dalam hal pengawasan itu seperti radar, terus nah itu lebih detailnya kalian bisa konsultasi langsung di Tamal 8 yang di Kairati. Kata tahu soal pertanyaan-pertanyaan. Kita sifatnya hanya koordinasi perencanaan dan fasilitasi kerjasama, koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam hal ini, dari perencanaan pembangunannya dan fasilitasi kerjasamanya. Kemudian bidang 2 itu koordinasi pelaksanaan pembangunan, dan bidang 3 itu hanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan. Jadi tidak serta merta mengatur soal tata batas. Kalau tata batas wilayah kan sudah ada undang-undangnya terkait dengan undang-undang internasional, apa yang mengatur ZEE dan lain-lain. Ya, 82 dan batas wilayah suatu negara, dan secara internasional sudah diakui Indonesia dalam negara kepulauan. UNCLOS 82 dalam hukum tahu, dalam hukum internasional. Ini dari fisik ya. Iya. Jadi ruang lingkup kita hanya koordinasi perencanaan pembangunan, fasilitasi kerjasama, baik itu anggaran dari pusat, dari APBN maupun di provinsi, terus koordinasi pelaksanaan pembangunan dan monitoring evaluasi. Ada lagi? Nah, mungkin terakhir pertanyaan, bagaimana badan ini mengelola dananya untuk memberikan atau memperbarui untuk untuk cara pengelolaan, kan dari dananya datang dari pusat atau bagaimana cara mengimplementasinya? Jadi tadi koordinasi perencanaan itu mulai dari proses musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari musrembang desa, kelurahan, terus musrembang kecamatan dan Sudah balik itu orang yang mesti tolong sedia mau harus iya. wilayah. Nah, jadi itu bottom up plan, perencanaan dari bawah, terus perencanaan dari atas dipertemukan lewat forum musrembang, musyawarah perencanaan pembangunan. Itu ada mekanisme itu, pada mekanisme itu dari sumber dana baik dari pusat maupun dari swadaya masyarakat, dari dana desa, itu dibahas di mekanisme musrembang. Untuk desa ada musrembang desa, jadi kecamatan ada musrembang kecamatan. Nanti
kita harus hadir di sini sampai musyawarah nasional. Hadir untuk ya mengkoordinasikan perjuangan sebelum musyawarah itu ya dilakukan pertemuan-pertemuan, rapat-rapat untuk ya, merencanakan mana prioritas-prioritas untuk setiap desa, kecamatan yang ada di perbatasan. Apa prioritas yang akan dibiayai setiap tahun. Nah itu, dan apa sumber dananya dari mana? Siapa penanggung jawab pelaksananya? Itu ada matriks untuk itu, lokasinya di mana. Badan ini bersifat koordinasi seperti itu. Tugasnya sesuai dengan Undang-Undang 43 2008 tentang wilayah negara. Itu pertama menetapkan rencana kebutuhan anggaran terhadap pembangunan kawasan perbatasan. Kawasan ini kecamatan. Ada 76 kecamatan di Sulawesi Utara masuk kawasan perbatasan negara. Tapi dari 76 kecamatan ada lokasi prioritas, yaitu yang mengelola pulau kecil terluar. Jelaskan itu. Saya sudah ada 12 pulau kecil terluar di sini. Nah, kecamatan-kecamatan mengelola 12 pulau kecil terluar ini yang menjadi lokasi prioritas. Dari 76 kecamatan itu seluruh Nusa Utara itu, Sangine Talaut, Sitaro itu semuanya masuk kecamatan perbatasan negara. Terus dari Bitung, pesisir utara ini, Menor, Manado, Minsel, Bolmong sampai Bolmongan Utara, yang pesisir utara dari Bitung ke arah Likupang itu, terus Manado, terus Kalase ke atas sampai Bolmongan Utara, Minsel, Bolmong sampai Bolmongan Utara itu masuk kecamatan-kecamatan perbatasan negara. Ada 76 kecamatan di sana. Tapi lokasi prioritasnya ada 14. 11 kecamatan itu mengelola pulau terluar, terus 3 kecamatan itu ada di 2 ibu kota kabupaten, Tahuna dan Melongan. Itu yang kecamatan prioritas, lokasi prioritas. Maka itu yang diprioritaskan untuk dipacu pembangunan, karena kesenjangannya terbesar itu ada di kecamatan-kecamatan pulau kecil terluar ini. Tingkat ketertinggalannya, keterisolasiannya, dan juga ya aspek kemiskinan, pendidikan, kesehatan, baik SDM maupun infrastruktur. Kesenjangan terbesarnya ketertinggalan 3T, terluar, tertinggal, terpencilnya lebih besar itu ada di 11 kecamatan ini. Dan 3 kecamatan di ibu kota itu karena pusat kegiatan strategis nasional, karena ibu kota kabupaten yang mengelola 12 pulau kecil terluar tadi. 12 pulau kecil terluar ini ya, mereka penjaga perbatasan. Titik batas harkat martabat negara ada di sini. Geopolitis dan geostrategis ada di sini. Contoh sepadan dan Pulau Jekitan, Indonesia kalah itu harkat martabat negara. Terus belum itu kekayaan negara ada di 2 pulau itu, tanpa zona ekonomi eksklusif, baik di atas air maupun di bawah air. Itu bukan sedikit kekayaan negara hilang. Negara cuma batas wilayah negara hilang. Kursi badan kita, maka ada Miangas, Marore, terus semua pulau terluar itu jaga betul, harus dikelola, dibangun. Maka dibentuklah badan nasional maupun badan daerah untuk mengkoordinasikan itu dalam rangka menjaga batas wilayah negara dan mengelola, mengawasi. Pulau Sipadan dan Bikitan lepas karena tidak dikelola oleh pemerintah Indonesia.
tidak diduduki. Malaysia yang menduduki dan mengelola. Hal itu masuk wilayah NKRI, kan malu kan. Jadi itu mereka yang mendiami 12 kota terluar ini adalah representasi wajah negara, gengsi negara, martabat negara, dan mereka adalah potret kemajuan negara. Sehingga kalau masih 3T bagaimana jadi kebanggaan negara? Harusnya ini jadi potret, hanya beranda depan. Paling bagus orang mempoles dulu itu beranda rumah, mencerminkan ini apa namanya KJP rumah. Pasti papa dan mama poles dulu itu di depan rumah. Nah, itu bagian pertama, mencerminkan pemilik rumah itu dan ya, kemampuan mengelola orang-orang yang berdiam di rumah itu kan minimal tingkat paling sederhana, tingkat beranda. Harusnya seperti itu, bukan 3T. Kalau terluar ya memang terluar, memang given, memang pemberian Tuhan. Tertinggal, terpencil kan memalukan. Harusnya terluar tapi ya jadi etalase, jadi beranda depan. Tujuan utama dibentuk badan ini itu mengkoordinasikan percepatan kesenjangan, disparitas, kekurangan-kekurangan. Kalau terluar ya memang posisi geografisnya terluar. Tapi DP tertinggal dan terpencil itu ya sisi infrastruktur, dari fisik, air bersihnya banyak yang masih berharap hanya di air hujan, listriknya banyak yang ada. Itu yang diperlukan badan ini untuk mengkoordinasikan. Jadi selalu rapat-rapat untuk mengingatkan dan mendorong untuk bangun semua sekolah dari PAUD sampai perguruan tinggi di sana, kesehatan, kemudian tenaga kesehatan, tenaga gurunya, terus bidang energi, BBM, listriknya, itu harus terjaga. Bidang transportasi, harusnya tiap hari harus ada kapal yang masuk di kota terluar. Saatnya di Tomohon, kemudian tidak ada mobil satu hari, menjadi apa itu Tomohon? Tidak ada, jadi kota mati, kota stuck, tidak ada pergerakan ekonomi dan ya, mobilitas sosial budaya, perekonomian, konektivitas baik transportasi laut maupun udara, belum lagi dari segi gadget banyak yang belum install, harus beli minyak, ada yang naik-naik di pohon kelapa untuk mencari signal, ada yang memang tidak bisa sama sekali. Gimana mungkin memaju teroris, penyemburu, pencuri ikan, somasi tidak bisa terdeteksi atau tidak bisa dilaporkan oleh TNI maupun masyarakat, orang nelayan yang harusnya bisa melapor ke TNI untuk menangkap pencuri-pencuri ikan, untuk kesejahteraan, tapi dicuri oleh nelayan asing. Nah, di badan ini ya koordinasi seperti pembangunan SDM dan pengelolaan potensi dan pengelolaan batas wilayah negara. Jadi itu. Ada lagi? Mungkin demikian Pak. Cukup jelas. Penjelasan jawabnya Bapak. Jadi tujuannya bagaimana cita-cita besar bangsa ini
Dan tiga ini mencari peran dalam negara yang maju, ya, dan berdaya saing. Ya, hakikat beranda depan ini yang membanggakan bangsa ini. Itu harusnya tujuan negara harus hadir dan negara harus urus batas negara melalui program dan anggaran pemerintah. Jangan dibiarkan orang menyeludup atau ya berbagai kegiatan ilegal di sana. Jangan biarkan ya sampai aset itu dicuri oleh orang lain, terutama kekayaan laut. Kalau untuk sulut ya, karena batasnya adalah pulau-pulau lautan. Potensi utama Toran adalah kelautan perikanan, pariwisata bahari, potensi utama. Oke, itu lebih inti. Hal-hal teknis lain nanti Pak Sek. Kita cuma silaturahmi saja, ketemu adik-adik. Terus kalian lebih hebat dari Toran. Bisa lebih hebat itu seluruh Indonesia. Generasi berikut itu lebih hebat. Tapi termasuk saudara-saudara kita generasi muda di perbatasan harus itu jadi hebat juga. Jangan kasihan orang tertinggal. Orang banyak kalau dari SMA SMK langsung ikut TNI Polri karena tidak ada biaya untuk melanjutkan. Kalian bersyukur ya, anak-anak yang lahir. Harusnya lahir di perbatasan itu menjadi kebanggaan karena penjaga perbatasan negara. Ini kasihan seperti itu. Tugas kalian ke depan benar-benar terwujud itu berada depan negara yang maju dan berdaya saing, sejahtera. Jadi potret bangsa yang membanggakan atau malah menjadi magnet untuk tercipta titik tumbuh pusat ekonomi baru di situ. Baik sekolah, banyak dari Filipina sekolah di Miangas Marore, berobat di Miangas Marore, ada rumah sakit dokter yang hebat. Seperti itu, bukan Toran ke Filipina. Itu baru namanya beranda depan. Maka diperlukan badan ini untuk mengkoordinasikan. Yang membangun itu adalah instansi teknis seperti menata batas wilayah secara langsung, mengawasi itu ada TNI, Polri, ada badan geospasial yang mengatur itu batas-batas wilayah negara. Membangun puskesmas, rumah sakit itu dinas kesehatan, bukan badan ini. Walaupun di perbatasan kita hanya mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Oke. Membangun jalan harus dinas PU atau Kementerian PUPR, badan nasional maupun badan daerah yang mengkoordinasikan. Itu fungsi koordinasi badan. Oke. Selanjutnya nanti Pak. Dokumentasi. Oh.